Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Zulfa Afrori Akbar. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas semester 4. Baik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Nasiha terkait dengan materi Daulah Umayyah. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah. Jadi pada dinasti Umayyah ini perkembangan yang terjadi cukup bagus, bahkan sangat bagus. Dapat kita ketahui yaitu perkembangan peradaban pada dinasti Umayyah ini meliputi perkembangan di bidang sosial, perkembangan di bidang budaya, dan perkembangan di bidang politik, bahkan perkembangan di bidang militer. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang sosial. Cermin dari bangsa yang maju dapat ditandai dengan kondisi masyarakatnya yang kondusif. Masyarakat hidup dengan tertib. Dinasti Umayyah pada saat itu sudah menggambarkan kondisi yang serupa. Jadi pada saat itu dinasti Umayyah itu masyarakatnya hidup dengan tertib, hidup dengan kondusif, hidup dengan teratur. Hal tersebut dikarenakan negara sudah membuat peraturan dan perundang-undangan. Selain itu, pada saat itu juga suka membentuk lembaga-lembaga pengadilan dan kepolisian. Begitu juga pemerintah telah memberikan hak-hak dan perlindungan yang sama terhadap rakyatnya. Jadi bisa kita bayangkan pada saat itu sudah terbentuk sebuah pemerintahan, pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat. Bahkan masyarakat pada saat itu hidupnya dipenuhi hak-haknya, dan setiap masyarakat memiliki perlindungan yang sama. Dan pada saat itu masyarakat kelas bawah seperti anak yatim, orang lumpuh, buta, dan lain-lain dijamin dan dipelihara oleh pemerintah. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya kepemimpinan pada masa dinasti Umayyah sangatlah bagus. Pemimpin yang selalu memperhatikan kepada orang kalangan bawah, seperti anak yatim, orang lumpuh, dan buta. Pemimpin yang melindungi orang-orang di bawah. Kita bisa bayangkan betapa bagusnya kepemimpinan pada masa dinasti Umayyah tersebut. Dan pada saat itu juga fasilitas umum juga banyak dibangun oleh dinasti Umayyah, seperti rumah sakit, sarana olahraga, kantor pos, pasar, dan lain-lain. Ya, untuk menunjang jalannya perekonomian, jalannya kehidupan pada masa dinasti Umayyah itu, pemerintah telah membangun beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan masyarakat, menunjang kegiatan warganya. Itu seperti layanan kesehatan seperti rumah sakit, sarana olahraga untuk berolahraga, mungkin untuk berkuda, untuk kantor pos sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara orang satu dengan orang lain, dan pasar sebagai tempat perekonomian. Selanjutnya yaitu perkembangan di bidang budaya. Bahasa merupakan hasil budaya yang luar biasa. Dengan bahasa, manusia bisa berkomunikasi antara satu sama lain. Pada saat itu, bahasa yang digunakan oleh dinasti Umayyah tentunya menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab pada saat itu sudah berkembang pesat, meluas ke berbagai penjuru dunia, dan menjadi bahasa resmi internasional yang bersanding dengan bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan dari hal ini betapa besarnya dinasti Umayyah pada saat itu. Bahkan bahasa yang digunakan, bahasa Arab, mampu menyaingi bahasa internasional yang digunakan oleh orang Eropa seperti bahasa Inggris. Tidak hanya bahasa ya, tentunya dinasti pada Umayyah pada saat itu sudah mendirikan pabrik-pabrik sutra, gedung-gedung pemerintahan, industri, kapal, dan persenjataan. Nah, bisa kita bayangkan pada saat itu dinasti Umayyah ini sudah menyaingi perkembangan yang ada di Eropa. Dinasti Umayyah sudah bisa mendirikan pabrik-pabrik sutra, gedung-gedung untuk pemerintahannya, industri perkapalan, bahkan industri persenjataan. Jadi sudah sangat lengkap pada saat dinasti Umayyah itu. Kita bisa bayangkan kekuatan dinasti Umayyah pada saat itu.
dan pada saat itu juga sistem pertaniannya juga berkembang sangat pesat, ditandai dengan pembangunan irigasi sebagai sarana pertanian. Dan dinasti Umayyah juga menjadikan Kufah dan Basrah sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan adab. Nah, selain perkembangan seperti perkembangan di bidang militer dan lain-lain, dinasti Umayyah tetap memperhatikan pendidikan dari warganya. Ya ini contohnya, juga mendirikan Kufah dan Basrah sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan adab. Yang selanjutnya yaitu perkembangan di bidang politik atau militer. Nah, sebuah negara ini dapat dikatakan disegani oleh negara lain jika mereka memiliki politik dan militer yang kuat. Perkembangan dan prestasi yang dicapai oleh dinasti Umayyah dalam hal politik dan militer bukan hal yang main-main. Untuk memperkuat politik dan militernya, dinasti Umayyah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dan dewan sekretaris negara. Lembaga-lembaga pemerintahan yang terbentuk seperti yang pertama yaitu lembaga politik An-Nizam Asyasi. Jadi lembaga politik ini dia yang mengatur pemerintahan di daerah-daerah yang lebih spesifik dari dinasti Umayyah. Jadi pemerintahan tersebut sudah terorganisir dengan baik, sudah teratur dengan baik. Dan selanjutnya yaitu tentang lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali. Kalau kita sekarang mungkin Menteri Keuangan lah. Jadi lembaga ini yang mengelola seluruh keuangan yang didapatkan oleh dinasti Umayyah pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu lembaga usaha negara An-Nizam Al-Idari. Jadi lembaga usaha negara ini mungkin bisa kita katakan penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat, oleh warga sendiri. Jadi itu dikelola oleh lembaga usaha negara ini. Selanjutnya yaitu lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qodai. Jadi lembaga kehakiman ini mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Jadi jika ada permasalahan hukum ya ke sini ya, ke lembaga kehakiman ini. Lembaga kehakiman ini yang ngurusi hukum mengenai sengketa ataupun apalah. Selanjutnya yaitu lembaga ketentaraan atau An-Nizam Al-Harbi. Nah, ini untuk kemiliteran, untuk memperkuat militeran dibentuklah lembaga ketentaraan atau An-Nizam Al-Harbi. Mungkin kalau sekarang kita tahu seperti TNI lah, Tentara Nasional. Jadi itu lembaga tentara nasional, tentara dinasti Umayyah pada zaman itu. Nah, selanjutnya yaitu kemudian dinasti Umayyah juga membentuk Dewan Sekretaris Negara yang bertugas untuk mengurusi segala macam urusan yang ada di dalam pemerintahan. Nah, Dewan Sekretaris ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, Sekretaris Persuratan Khatib Ar-Rasail. Nah, mengenai Sekretaris Persuratan ini, jadi kalau ada pemimpin lain atau pemimpin dari negara lain yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan pemimpin dinasti Umayyah pada masa itu, ya ini persuratannya diurusi oleh Sekretaris Persuratan ini. Selanjutnya Sekretaris Kepolisian Khatib Al-Jun. Jadi Sekretaris Kepolisian ini ya mengatur masalah keamanan ya, mulai maksudnya untuk kantornya, untuk lembaganya di dalam pemerintahannya itu, yaitu yang ketiga yaitu Sekretaris Kehakiman Khatib Al-Qadi. Jadi yang berhubungan dengan negara ya, mengenai masalah-masalah hukum yaitu Sekretaris Kehakiman. Untuk Sekretaris Keuangan Khatib Al-Kharaj juga sama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Sekretaris Tentara atau Katin Al-Jun. Biasanya untuk yang ini tuh jika ingin menemui raja itu, jangan menemui pemimpin dinasti Umayyah pada saat itu harus melewati sekretaris ini, melewati keamanan ini seperti yang saya sebutkan tadi.
di lembaga ketentaraan harus sesuai dengan aturan yang tertera. Nah, ada beberapa contoh langkah strategis yang dijalankan untuk mengembangkan politik dan militer pada dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu membentuk ajudan khusus untuk mengurusi keselamatan khalifah, dinamakan Al-Hijabah. Dan jika ada seorang yang hendak menemui khalifah, maka harus melalui ajudan tersebut. Dan selain itu, ibu kota pemerintahan yang berada di Kufah dipindahkan ke kota Damaskus demi terciptanya stabilitas dan keamanan negara. Nah, ini tadi yang saya maksudkan ya. Jadi, kalau ada orang lain atau kalau ada masyarakat, kalau ada pemimpin lain yang ingin bertemu, menemui raja, menemui pemimpin pada dinasti Umayyah, jadi orang tersebut harus berurusan dengan itu Al-Hijabah atau ajudan khusus yang ditunjuk oleh khalifah untuk yang berfungsi untuk mengurusi keselamatan khalifah itu sendiri. Dan pada saat itu juga ibu kota pemerintahan yang berada di Kufah dipindahkan ke kota Damaskus untuk menciptakan situasi yang stabil dan aman bagi negara. Nah, untuk saat ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.